Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Triananda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Toxoplasma gondii. Apa itu Toxoplasma gondii? Toxoplasma gondii merupakan spesies organisme bersel satu atau protozoa yang hidup sebagai parasit. Organisme ini pertama kali diidentifikasi oleh Nicole dan Mancow. Hospesnya ada dua macam, yaitu ada hospes definitif dan hospes perantara. Hospes definitif merupakan tempat hidup parasit, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Hospes definitif Toxoplasma gondii adalah kucing atau famili Felidae. Yang kedua yaitu ada hospes perantara, merupakan tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif dan siap ditularkan ke hospes lainnya atau berkembang biak secara aseksual. Hospes perantara Toxoplasma gondii adalah manusia, mamalia, dan burung. Bentuk infeksinya itu ada tiga, yaitu ada Oocysta, Tachyzoid, dan Bradyzoid. Yang pertama yaitu Oocysta. Oocysta dibentuk di usus kucing pada saat gametogoni. Oocysta ini akan dikeluarkan melalui feses kucing dan pada saat di tanah dia akan berkembang biak menjadi dua sporocysta. Kemudian oocysta matang dalam waktu maksimal 5 hari dan seekor kucing mengeluarkan 10.000 oocysta per harinya. Yang kedua yaitu Tachyzoid. Tachyzoid ini ditemukan pada infeksi akut, membelah secara cepat pada hospes perantara. Tachyzoid masuk ke aliran darah menuju ke organ. Bentuknya aktif dan bentuknya itu seperti bulan sabit, ada inti satu di tengah. Kemudian yang ketiga ada Bradyzoid. Bradyzoid terbentuk di jaringan tubuh hospes perantara dan membelahnya secara perlahan. Bradyzoid ini ditemukan pada infeksi yang menahun dan Bradyzoid menetap seumur hidup. Selanjutnya yaitu morfologi Toxoplasma gondii. Ini morfologi yang Tachyzoid. Yang pertama itu ada RE kasar, dan ada nukleus 1 di tengahnya. Kemudian ada dens granul, ada badan Golgi, mitokondria, apikoklas, kemudian ada mikronom, konoid, dan rhopteri. Mikronom, konoid, dan rhopteri ini berfungsi dalam melakukan infeksi dan berlekatan di jaringan hospes perantara. Apa sih penyakit yang ditimbulkan oleh Toxoplasma gondii? Penyakitnya yaitu ada dua. Yang pertama ada Toxoplasmosis congenital dan Toxoplasmosis acquisita. Toxoplasmosis congenital merupakan suatu manifestasi infeksi Toxoplasma gondii pada ibu hamil yang menyebar ke janin melalui transmisi plasenta. Sedangkan Toxoplasmosis acquisita merupakan toxoplasmosis yang didapat selama hidup atau bukan didapat dari infeksi ketika dalam kandungan. Cara infeksinya yang Toxoplasmosis congenital melalui transplasenta, sedangkan Toxoplasmosis acquisita melalui yang pertama ada makan daging yang mentah, kemudian bisa melalui jarum suntik, kemudian terkontaminasi alat di lab, kemudian makan sayuran yang terkontaminasi, dan bisa melalui transfusi darah. Apa sih gejala klinisnya? Gejala klinis dari Toxoplasmosis acquisita pertama itu ada limfadenopati, lelah, nyeri otot, demam, dan sakit kepala. Bila terjadi ensefalitis, ini akan menyebabkan kelumpuhan seluruh badan, kejang, gemetaran, sakit kepala, bahkan koma. Selanjutnya yaitu gejala klinis dari Toxoplasmosis congenital, yaitu ada peradangan mata, terus, mudah memar, kejang, hidrosefalus atau mikrosefalus, retardasi mental, anemia, hipotonus, dan hepatosplenomegali. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Toxoplasma gondii. Kucing mengeluarkan feses yang mengandung oocysta. Secara seksual berkembang di usus halus kucing. Toxoplasma ini akan membelah membentuk trofozoid dan akan mengalami pematangan. Lalu akan pecah menjadi skizon kecil. Skizon kecil ini akan matang menjadi merozoid. Kemudian akan menjadi makrogametosit dan mikrogametosit. Makrogametosit akan menjadi makrogamet, sedangkan mikrogametosit menjadi mikrogamet. Ini disebut daur seksual atau disebut juga gametogoni, dan akan menjadi oocysta, dan oocysta ini akan keluar melalui feses kucing, dan oocysta ini akan menempel di tumbuhan atau semak-semak. Oocysta ini pada beberapa hari akan berubah menjadi sporocysta. Satu oocysta ini jadi dua sporocysta, dan dua sporocysta berisi 4 sporozoid. Selanjutnya, sporocysta ini akan tertelan oleh hospes perantara dan akan berkembang menjadi trofozoid dan menjadi tachyzoid dan berkembang jadi infeksi yang akut.
Takizoid ini membelah secara perlahan menjadi bradyzoid di jaringan host-host perantara. Bradyzoid ini akan menyebabkan infeksi laten atau kronik seumur hidup. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara infeksinya bisa dengan makan daging yang mentah, kemudian makan sayuran yang terkontaminasi, kemudian transfusi darah. Selanjutnya itu pengobatan untuk toksoplasmosis. Yang pertama itu ada primetamin. Yang kedua ada sulfonamid dan yang ketiga ada spiramycin. Primetamin dan sulfonamid ini digunakan selama 3 minggu. Dosisnya itu 50 sampai 75 mg per harinya selama 3 hari. Kemudian 25 mg per hari sampai 3 minggu. Primetamin dan sulfonamid ini tidak aman untuk ibu hamil. Sedangkan yang spiramycin ini aman untuk ibu hamil, dosisnya 100 mg per kilogram berat badan per harinya, itu 30 sampai 40 hari. Apa saja sih pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari Toxoplasma gondii ini? Yang pertama yaitu memasak daging dengan benar. Kita harus memasak daging benar-benar matang. Selain itu, kita harus menghindari kontak dengan lendir atau cairan dari daging tanpa pelindung tangan dan membersihkan semua peralatan masak. Yang kedua, identifikasi wanita selama hamil dari infeksi Toxoplasma gondii dengan cara memeriksa secara rutin dan teratur. Yang ketiga itu mengonsumsi makanan yang matang. Selain makanan yang matang, kita harus mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum dimakan serta menghindari minum air yang terkontaminasi Oocysta. Yang keempat yaitu melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini untuk mencegah masuknya parasit penyebab TORCH. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kebersihan tubuh dengan cara mencuci tangan, karena mencuci tangan ini sangatlah penting. Kemudian yang terakhir yaitu mencuci tangan setelah membersihkan kotoran kucing, karena Oocysta ini dia akan dikeluarkan melalui feses kucing. Jadi setelah kita berkontak dengan feses atau kotoran kucing, kita sebaiknya langsung cuci tangan agar terhindar dari Toxoplasma gondii. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.